Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istian Nadira dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Nah, sebelum masuk ke dalam poin-poin kebijakan politiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid terlebih dahulu. Nah, Gus Dur itu menjabat mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Nah, sedangkan wakilnya itu dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haz. Nah, kemudian mereka dilantik pada tahun 1999 tanggal 21 Oktober. Nah, materi selanjutnya adalah beberapa kebijakan politik Gus Dur yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Nabila Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, yang pertama yaitu Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999. Awalnya Departemen Penerangan dibentuk pada awal kemerdekaan dengan Amir Syarifuddin sebagai menteri pertamanya. Pada masa Orde Baru dan Orde Lama, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa, televisi, film, radio, grafika, percetakan, dan penerangan umum. Ketika Orde Baru, Departemen Penerangan digunakan untuk membatasi pergerakan media massa atau pers. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya izin beberapa media massa seperti Harian Kompas, Tempo, dan majalah Monitor. Namun, setelah Orde Baru runtuh dan Gus Dur naik menjadi Presiden Indonesia, Departemen Penerangan dihapus dari dalam kabinet. Adapun Gus Dur beralasan bahwa Departemen Penerangan dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi yang harusnya menjadi hak masyarakat. Selain itu, Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa apabila kerjanya hanya melarang dan mengekang kebebasan pers, sebaiknya Departemen Penerangan ditiadakan. Hal itulah yang menjadi alasan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada tahun 1999. Yang kedua, yaitu ada Departemen Sosial dibubarkan dianggap sarang korupsi. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada 2001, Gus Dur menggantikan posisi B.J. Habibie usai dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dari hasil pemilu tahun 1999. Dari kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan oleh sang presiden. Namun, ada salah satu kebijakan yang justru menjadi kontroversial pada masanya. Saat menjabat, salah satu yang dilakukan Gus Dur yakni membubarkan Departemen Sosial. Presiden tersebut kemudian dibacakan oleh Yahya Stakuf, juru bicaranya. Keputusan itu lantas mendapat reaksi keras dari berbagai kalangannya, hingga pada akhirnya Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 23 Juli 2001, posisinya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Alasan membubarkan Depsos, rupanya Gus Dur memiliki alasan yang kuat di balik semua itu. Dikatakan oleh Presiden keempat Indonesia, Departemen Sosial telah korupsi besar-besaran. Padahal seharusnya departemen inilah yang bertugas untuk mengayomi rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Salazan Jambila. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kebijakan politik pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, kebijakannya mengenai menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Nah, ini itu terjadi karena pas gak lama setelah Gus Dur diangkat menjadi presiden, beliau berkunjung ke Papua atau yang dulunya bernama Irian Jaya.
Gus Dur bahkan menyempatkan untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya pada saat itu. Lalu setelah masyarakat Irian Jaya menyampaikan pendapatnya, tentu saja Gus Dur pun memberi tanggapan. Nah, salah satu tanggapannya adalah beliau ingin mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, namun ada beberapa alasannya, yaitu nama Irian Jaya dirasa kurang cocok karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana pergantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti. Lalu poin selanjutnya, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, kalian pasti mengetahui bahwa Presiden Gus Dur juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme atau paham atas keberagaman. Nah, julukan ini karena Gus Dur mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang isinya adalah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang isinya tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Nah, salah satu contohnya pada zaman Pak Harto, nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang. Mereka harus punya nama Indonesia kalau mau tinggal di Indonesia. Nah, setelah adanya perpres ini, etnis Tionghoa bisa mendapatkan hak kembali untuk bisa melakukan budaya tradisional mereka. Jadi, pada saat itu Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nasana Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan kerjasama dengan Israel, dan yang kedua saya akan menjelaskan terkait pencabutan peraturan larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxinisme dan Leninisme. Baik, saya akan menjelaskan kebijakan kerjasama dengan Israel terlebih dahulu. Jadi, pada awalnya Indonesia itu dipandang buruk oleh penduduk luar. Nah, saat itu masih masa Presiden Soekarno. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, beliau berusaha untuk mengembalikan citra Indonesia di mata penduduk luar dengan cara membuka pintu diplomatik dengan Israel ini. Tapi di sisi lain banyak sekali yang menentang gitu. Nah, mengapa Gus Dur ingin kerjasama dengan Israel? Yaitu antara lain dia itu ingin mengetahui George Soros yang keturunan Arab tidak mengacaukan pasar modal. Yang kedua, dia itu ingin meningkatkan tawar Indonesia Timur Tengah. Karena Timur Tengah itu pada masa itu tidak ada membantu Indonesia pada krisis gitu. Nah, bentuk dari kerjasama politik dengan Israel ini ada di bidang pembelian alat-alat perang seperti pesawat dan persenjata gitu. Tujuannya itu apa? Ya karena itu yang di awal, untuk mengembalikan citra Indonesia di mata penduduk luar gitu. Kan Israel itu juga dia termasuk negara-negara Arab. Indonesia itu butuh kerjasama dengan negara-negara Arab, dan Indonesia juga butuh kerjasama dengan Israel. Tetapi pada saat itu banyak sekali yang menentangnya gitu, termasuk DPR, politikus-politikus lain, bahkan masyarakat pun menentang. Nah, termasuk masyarakat yang menganut agama Islam atau yang Muslim gitu. Kerjasama ini tuh berhasil karena Israel itu membantu Indonesia baik politik dan ekonomi gitu. Nah, jadi yang kedua saya akan menjelaskan tentang pencabutan peraturan larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxinisme dan Leninisme. Jadi pada masa Orde Baru itu ada yang namanya TAP MPR nomor 25 tahun 1966.
pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjabat sebagai presiden, beliau mencabut tentang peraturan ini, yaitu tentang larangan terhadap PKI gitu. Karena menurut pandang beliau, jika peraturan ini masih ada, maka akan bertentangan dengan konstitusi negara atau berlawanan dengan semangat Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Yaitu. Karena yang artinya, menurut pandang beliau, jika peraturan ini masih ada, maka tidak ada pembebasan terhadap semua orang jika masih melibatkan Bhinneka Tunggal Ika ini gitu. Jadi semua ideologi itu harus ada, tidak ada pengecualian atau tidak ada larangan. Makanya sama Gus Dur ini dicabut tentang peraturan ini itu gitu. Namun pada akhirnya saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini lengser, tentang peraturan ini kembali ada hingga saat ini. Makanya pas awal pencabutan peraturan terhadap larangan PKI ini banyak sekali yang menentang. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjabat sebagai presidennya itu sebentar gitu, yaitu salah satunya karena kontroversial pencabutan tentang peraturan larangan terhadap PKI gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nisina Hamidah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang poin selanjutnya, yaitu pembekuan DPR dan MPR. Jadi pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau sempat berniat untuk membubarkan DPR. Namun upaya ini ditolak sehingga upaya tersebut tidak benar-benar terjadi. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gus Dur melalui maklumat presiden atau dekret presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001, di mana isi dari maklumat tersebut yaitu pembekuan DPR dan MPR, lalu ada pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan juga pembekuan Golkar atau golongan karya. Pembekuan DPR dan MPR ini menjadi salah satu poin yang yang menyita perhatian publik, karena konflik antara Gus Dur dan MPR serta DPR ini semakin menguat akibat beberapa kebijakan Gus Dur yang kontroversial dan melanggar ketetapan. Namun maklumat tersebut yang Gus Dur keluarkan dinyatakan tidak sah beberapa jam setelah maklumat tersebut dikeluarkan. Dan MPR pun menggelar sidang istimewa dan melengsarkan Gus Dur dari jabatannya. Banyaknya masalah yang terjadi pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Dur membuat Gus Dur diturunkan dari jabatannya. Oleh sebab itu, ia diturunkan dari jabatannya oleh MPR dan digantikan oleh presiden selanjutnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Dan jangan lupa jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.